Shalom, puji Tuhan. Kita masuk dalam renungan online pada tengah minggu. Mari sebelum kita mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan, kita terlebih dahulu siapkan hati kita. Kita tundukkan kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu pada hari ini. Kami boleh bersama-sama mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu. Tuhan, siapkan hati kami untuk menjadi lahan yang subur, ditaburi oleh benih firman Tuhan. Sehingga ketika firman itu tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi kami semua ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Yang lalu kita berbicara mengenai waktu teduh atau spiritual training ya. Tentunya saudara sekalian masih ingat bahwa bukan hanya jasmani kita yang memerlukan untuk dilatih ya, atau training ya, atau bergerak. Karena tanpa pergerakan maka tidak ada kehidupan. Tanpa training yang baik, badan kita akan menjadi lebih lemah, otot kita akan mengecil. Yang dikatakan sarkopenia ya, pelemahan otot ketika kita berusia lanjut. Demikian pula dengan spiritual kita atau kerohanian kita. Kalau kita tidak pernah waktu teduh atau melatih ya spiritual training, itu kita akan mengalami banyak kesulitan dalam kehidupan ini. Karena kehidupan ini dipenuhi oleh si jahat ya. Dan si jahat itu seperti singa yang mengaum-ngaum 24 jam saudaraku, selalu mencari-cari mangsa ya. Kalau kita tidak melatih kerohanian kita, spiritual training dengan waktu teduh, maka kita akan mengalami kesulitan. Waktu teduh adalah waktu yang kita khususkan ya, dengan secara teratur untuk bersekutu secara pribadi dengan Tuhan melalui firman dan doa ya. Jadi kita mengkhususkan waktu melalui firman dan doa supaya kita mempunyai persekutuan pribadi ya, yang secara teratur dan waktunya dikhususkan. Ini kita hari ini mau bicara mengenai firman ya. Kalau kita berdoa itu kan kita berusaha untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, sedang kita firman, maksudnya apa? Firman ini penting saudaraku untuk saudara dan saya. Senang atau tidak senang ya. Mungkin banyak dari kita, waduh saya itu bukan pendeta, saya tidak perlu belajar firman, biar Pak Pendeta saja. Bukan itu saudaraku. Tapi firman itu sesuatu yang Tuhan itu ingin supaya kita semua itu bisa mengenali Tuhan. Ya, ada cara-cara bagaimana kita bisa mengenali Dia. Tuhan berbicara kepada kita ya. Mungkin melalui penciptaan alam semesta ya. Ketika Tuhan menciptakan alam semesta, kita itu tahu dari ciptaan Tuhan bagaimana Tuhan kita yang begitu dahsyat, begitu luar biasa menciptakan langit dan bumi dan semua yang beserta segala isinya binatang ya, bahkan saudara dan saya, bahkan langit. Kita bicara luar angkasa, semua itu universe ya. Itu semua diciptakan oleh Tuhan. Itu kita melihat dan mengenali Tuhan dari situ. Sungguh luar biasa, laut bisa begitu indah, semuanya baik karena Tuhan kita sangat luar biasa. Yang pertama itu sebab setelah itu kita juga bisa mengenali Tuhan melalui firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah pewahyuan khusus. Kalau secara umum kita melihat ciptaan Tuhan, kita mengenali Tuhan kita melalui ciptaannya. Secara khusus kita akan melihat melalui firman Tuhan. Nah, yang lebih spesifik lagi adalah melalui Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Firman itu menjadi manusia, genome ya, menjadi manusia yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah pewahyuan khusus yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya supaya kita bisa mengenali Allah kita. Nah, kita lihat coba di Mazmur 19 ya. Ayat 1-12. Ini ayat panjang sekali. Cuman saya mau beri dua bagian yang kita harus pelajari, yaitu Mazmur mulai ayat 1 sampai dengan ayat 7. Nah, di situ dikatakan mengenai alam semesta ya. Saya bacakan ya. Mazmur Daud, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi.
Ia memasang kemah di langit untuk matahari yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lainnya. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Nah, bagian ini ayat 1-7 dari Mazmur 19 ini menunjukkan bahwa alam semesta ciptaan Tuhan itu menceritakan mengenai Tuhan kita. Secara umum, Tuhan kita itu seperti itu. Luar biasanya. Terus kita baca ayat 8-12. Seperti ini pewahyuan khusus. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapatkan upah yang besar. Nah, ini pewahyuan Tuhan melalui firman-Nya secara khusus. Ya, pewahyuan khusus. Jadi melalui firman Tuhan, kita tuh bisa mengenali Tuhan kita. Itu penting saudaraku untuk bisa mengenali Tuhan kita, ya. Jangan sampai kita spiritual kita latih, tapi kita tidak mengenal Tuhan kita, jadi bablas. Istilahnya apa? Kita masuk ke alam roh, tidak ketemu sama Tuhan Yesus, tapi ketemunya sama roh-roh lain yang bukan dari Tuhan. Nah, itu yang terjadi ketika seseorang belajar melatih spiritual mereka, tapi mereka tidak melalui Yesus, sehingga mereka masuk ke alam roh, ya. Kerohaniannya dilatih dengan berpuasa, dengan mantra, tapi mereka tidak ketemu Tuhan Yesus karena mereka tidak kenal Tuhan Yesus. Nah, kita bisa mengenali Tuhan itu melalui firman-Nya. Firman ini penting sekali untuk kita bisa mengerti kenapa kita tidak boleh meremehkan, ya. Jadi tidak seorang pun akan dapat mengenal Tuhan jika ia tidak menyatakan dirinya kepada kita. Ya, kita itu siapa? Kita misalnya ingin kenal Tuhan, sengaja kita belajar teologi, ya. Supaya apa? Supaya tahu betul Tuhan kita itu gimana. Kita ini kan levelnya jauh, ya, di bawah kita punya intelektual dan lain sebagainya. Tidak bisa dibandingkan sama Tuhan, jauh sekali. Bagaimana kita bisa mempelajari Tuhan kita? Tidak mungkin. Kecuali apa? Kecuali Tuhan mau menyatakan dirinya, dan dia menyatakan dirinya itu secara umum, ya, melalui wahyu umum ciptaannya, dan melalui khusus itu melalui firman-Nya. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan, kita bisa belajar untuk mengenali Tuhan, ya. Kita tahu bahwa wahyu umum itu, ya, kita lihat sehari-hari, kita jalani sehari-hari. Ketika kita membaca sejarah dunia, kita tahu, dulu ceritanya ada kerajaan ini, ada negara ini, dan lain sebagainya. Itu kita melihat dan kita bisa mengenali Tuhan kita secara umum, ya. Bahkan hati nurani pun kita akan merasakan bahwa Tuhan itu ada. Hari-hari ini saudaraku, mungkin sudah tidak banyak lagi orang yang tidak percaya bahwa alam semesta ini ada yang menciptakan, yaitu siapa? Ya, Tuhan. Tuhan yang kita percaya di dalam nama Yesus Kristus, ya. Di Roma 1 ayat 19-20 dikatakan, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakan kepada mereka. Sebab apa yang tidak tampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak pada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Tidak ada seorang pun yang tidak mengakui bahwa dunia yang kita hidup ini sangat luar biasa. Dari skala mikro, kita bicara bakteri, virus, sampai penciptaan DNA-nya manusia, sampai kita ini sampai menjadi hal-hal yang besar, sampai alam semesta. Itu harus kita akui bahwa itu adalah penciptaan Tuhan yang luar biasa, ya. Tidak ada seorang pun bisa berdalih. Roma 1 ayat 19-20 jelas sekali menyatakan, dan itu menyatakan secara umum, ya, wahyu umum yang Tuhan nyatakan pada manusia. Itu kita bisa melihat melalui ciptaan alam semesta. Coba kita lihat ciptaan Tuhan yang luar biasa, binatang, bunga, ya, wah, raja wali, buah-buahan, burung pun begitu luar biasa indahnya, sampai beruang Alaska. Kita lihat di PPT yang kita lihat di depan, sungguh luar biasa ciptaan Tuhan itu. Jadi kita mulai harus betul melihat firman Tuhan itu sebagai tempat di mana kita bisa belajar untuk mengenali Tuhan, ya, secara khusus, ya. Karena
pewahyuan khusus itu ditulis adalah firman yang ditulis di dalam Alkitab ya. Roma 15 ayat 4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi Ibrani 1 ayat 1 juga mengatakan, pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Jadi ceritanya itu ada, bukan ujuk-ujuk hari ini tahu-tahu seperti itu, tapi dari awal. Karena Alkitab kita baca itu ada sejarahnya, saudara. Tahun-tahunnya pun jelas semua. Itu bukan cuma sekedar dongeng, tapi hal yang ketika kita mau mempelajari membaca dan berdoa terlebih dahulu, maka Tuhan akan menyerahkan dirinya secara khusus kepada saudara dan saya ya. Bahkan lebih mengerucut lagi ketika apa? Ketika wahyu khusus itu dikatakan firman yang menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Itu adalah pernyataan diri Tuhan secara khusus. Di Ibrani 1 dikatakan, pada zaman akhirnya telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta ya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, Yohanes 1 ayat 18. Tapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi puncak dari semua apa yang kita baca di Alkitab itu fokusnya adalah di Tuhan Yesus ya. Firman yang menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Jadi sangat penting saudara dan saya ini untuk bisa mengerti Alkitab, untuk bisa belajar pendalaman Alkitab, untuk bisa membaca, merenungkan ya, mendengar. Hari-hari ini mungkin kita bersyukur karena sosmed, karena begitu banyak cara untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Mungkin saudara kalau dulu saudara bisa punya alasan, wah saya ini buta huruf, saya tidak bisa baca. Mata saya mengalami masalah, tidak kelihatan. Nyari Alkitab yang besar tidak ada. Kalau pakai kaca membesar tidak praktis. Hari ini saudara bisa mendengarkan ya, banyak sekali audio mengenai Alkitab free saudara tidak usah beli, itu di-download gratis ya. Jadi bukan sesuatu yang mahal, bukan sesuatu yang tidak terjangkau, tapi Tuhan telah menyediakan sehingga kapanpun kita mau baca, mau dengar, mau merenungkan, kita bisa melakukan itu semua ya. Itu penting saudara. Hari-hari ini kita harus bersyukur karena kita hidup pada zaman di mana free ya, untuk kita bisa baca firman Tuhan. Zaman dulu perjanjian lama, saudara kalau mendengar firman Tuhan, saudara harus tunggu hari Sabat, saudara datang ke bait Allah dan saudara mendengarkan cuplikan ayat yang dibacakan atau diajarkan oleh guru atau rabi yang bertugas untuk membawakan firman pada zaman itu. Hari ini saudaraku, kapanpun, dimanapun, selama saudara punya perangkat HP, perangkat komputer ya, yang terkoneksi dengan wifi, terkoneksi dengan sosial media, saudara bisa mendengar, saudara bisa belajar merenungkan Alkitab, saudara bisa melakukan pendalaman Alkitab. Karena sangat penting untuk saudara dan saya bisa mengenal Tuhan. Dikatakan di 2 Petrus 3 ayat 18, tapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ya, Yeremia 9 ayat 23-24 katakan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, kata Tuhan, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Jadi saudaraku, penting untuk saudara dan saya punya waktu pribadi ya dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya secara teratur ya, secara khusus. Saudara cari waktu karena itu bagian daripada spiritual training. Karena penting sekali, firman itu ada 3 yang firman dapat lakukan pada setiap saudara dan saya ya. Pertama, firman itu menuntun kepada keselamatan. Kalau kita baca di 2 Timotius 3:15 dikatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat padamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Karena melalui firman Tuhan, ketika kita mendengar firman Kristus, maka iman kita akan
bertumbuh. Roma 10 ayat 17 ya. Jadi iman tuh tumbuhnya apa? Dari firman Kristus, firman mengenai Tuhan Yesus Kristus sebagai pewahyuan khusus yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Ketika kita membaca, mendengarkan firman, maka firman itu dapat menuntun kita kepada keselamatan. Ya, itu yang pertama. Juga firman itu menolong kita dalam pertumbuhan ya, karena sama seperti ketika kita melatih latihan badani kita, atau mungkin kita ngomong apa? Ke fitness ya, kita latihan fitness. Kita kan ingin supaya bertumbuh. Jadi kalau kita olahraga, badan kita makin sehat ya, fisiknya, ototnya bertumbuh juga. Demikian pula dalam kerohanian kita. Spiritual training kita itu kita perlu untuk bertumbuh. Nah, pertumbuhan ini akan dibantu oleh firman Tuhan. 2 Timotius 3:16 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ketika iman kita bertumbuh, kerohanian kita bertumbuh, maka kita akan bisa mengajar, bisa tahu yang mana salah, yang mana benar, bahkan bisa memperbaiki kelakuan kita untuk supaya apa? Kita dididik semua di dalam kebenaran. Yang Tuhan mau saudara dan saya sebagai anak Tuhan itu menjalani apa yang benar dan apa yang baik ya. Mengajar, mendidik orang dalam kebenaran, memperbaiki kelakuan, dan menyatakan kesalahan ya. Karena firman itu bisa menolong kita dalam pertumbuhan. Yang ketiga, firman itu memperlengkapi kehidupan kita ya. Dalam kehidupan kita ini dikatakan apa? Hukum utama yang kedua adalah apa? Kasih sesama. Seperti kita mengasihi diri sendiri. Berarti apa? Kita harus selalu siap untuk berbuat baik ya. Di 2 Timotius 3:17 kata, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik ya. Kolose 3:16 dikatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Perkataan Kristus itu apa? Firman Kristus ya. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jadi firman itu menuntun kepada keselamatan. Firman itu menolong pertumbuhan spiritual kita, dan firman itu memperlengkapi kehidupan saudara saya, memperlengkapi pelayanan kita untuk kita berbuat baik. Jadi sangat penting saudaraku, kita tetap dalam spiritual training kita memperhatikan firman Tuhan, mendengarkan ya, membaca, menyelidiki, mungkin menghafalkan, merenungkan, dan melakukan dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi firman itulah bagian dari kehidupan kita yang sangat penting. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan mengingatkan setiap daripada kita supaya kita tetap setia di dalam mendengarkan firman-Mu, membaca firman-Mu, merenungkan, menghafalkan, bahkan melakukan dalam kehidupan setiap daripada kami. Roh Kudus, urapi setiap hati yang mendengar, urapi setiap daripada kami, sehingga kami boleh selalu setia dan taat untuk bisa mendengar firman-Mu, menyediakan waktu khusus dalam kehidupan kami, waktu teduh, saat khusus pribadi dengan Engkau Tuhan melalui firman secara teratur dan secara terus-menerus. Yang mana itu semua nanti akan membawa kami untuk lebih mengenali Engkau dalam kehidupan kami, sehingga apa yang Tuhan mau dalam hidup kami boleh terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami dengan berkat daripada Allah Bapa melalui kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah memeteraikan Roh Kudus-Nya dalam kehidupan setiap daripada kami, yang selalu menuntun, memberkati, menolong, melindungi, menyertai kami sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.